Selamat malam, salam lembar. Salam lembar. Ya. Anda dari mana Calontong ini? Saya dari peneliti tak ahli untuk masalah perjodohan tentunya. Petak umpet. Peneliti tak ahli untuk masalah perjodohan tentunya. Disebut petak umpet. Umpet. Iya, tepuk tangan untuk Calontong. Terima kasih, tapi sebelumnya ya, saya menyebut diri tak ahli bukan berarti saya tidak menguasai ya. Iya. Ya. Saya percaya dengan Anda. Anda berarti menguasai kalau begitu. Belum tentu juga. Iya, kalau gitu Sam, ini benar bahwa Anda ini baru mulai loh, baru mulai. Ya, silakan. Oke, bos. Saya mau tanya sekarang, pentingkah jodoh atau biro jodoh menurut Anda, Cak Lontong? Kalau tadi saya bicara bahwa saya ini sebenarnya bukan di situ saya sebut tak ahli kan. Ini berarti bukan saya tidak menguasai, hanya saja memang secara pribadi saya tidak pernah mengalami masalah dalam urusan cinta. Ini mohon maaf ya. Kalau banyak mungkin teman-teman atau kata orang jodoh itu susah, itu kan kata mereka. Kalau saya mengalaminya. Mengalaminya. Dia berarti ngerasain. Berarti lu tuh ngerasain penderitaan itu. Tapi kan saya nggak ngomong, saya hanya mengalami. Mereka kan yang bilang jodoh susah itu mereka. Saya nggak bilang, saya hanya mengalami. Tapi kejadian yang terjadi itu lu susah jodohnya juga. Tapi kan saya tidak menganggap itu masalah. Dir, lu mau ngomong nggak, Dir? Kalau nggak lempar ke yang lain sama bapak nih. Lu? Kok panggilnya siapa tadi? Dir? Oh, Dir. Nama lu siapa? Kotir. Sama gua Komeng. Lah iya, kok Kotir? Masa Komeng dipanggil Kotir? Lu? Yang dipanggil Kodir kamu. Yang dipanggil Kodir tuh kamu. Jangan bikin bingung ini penting ini datanya ini. Begini ya, saya secara pribadi punya sebelum saya angkat survei saya. Iya. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya nih ya. 1, jangan pacaran dengan yang seusia. Kenapa nggak sebaik kalau memang... Saya ngalami ini terus terang ya. Dulu waktu SMA saya pacaran dengan teman sekelas. Iya. Kan usianya sama itu supaya. Capek. Capek kenapa? Lah bayangin sekelas ada 45 orang. Saya pacaran dengan sekelas. Capek. Itu lu Pak. Sekelas lu pacarin semua. Makanya capek. Saya kasih tahu jangan pacaran dengan yang sekelas. Ya seorang aja tapi teman di kelas. Wah. Jangan salahkan saya dong, salahkan mereka. Kenapa mereka semua mau pacaran sama saya? Yang kedua, kalau Anda SMA, jangan pacaran dengan anak SMA lain. Kalau Anda kuliah di kampus, jangan pacaran sama anak kampus lain. Karena itu nggak bener. Loh, kok nggak bener? Loh, nggak ada SMA lain, kampus lain. Yang ada SMA negeri atau SMA swasta, kampus negeri, kampus swasta. Jadi itu Anda dibohongi pasti. Nggak ada SMA lain, saya nggak pernah dengar itu. Iya, kampus lain nggak ada. Yang ada dunia lain. Nah, kalau itu mungkin ada. Jadi kalau sampai Anda pacaran dengan anak SMA lain, kampus lain, berarti Anda dibohongin. Iya. Itu yang penting. Terus yang ketiga ini yang garis bawahi dan tolong diingat. Jangan pernah pacaran sebelum punya pacar. Itu pesan saya. Karena itu sakit rasanya. Gimana orang belum punya pacar suruh pacaran? Ya kan sakit itu. Oh belum punya pacar kok sudah pacaran. Enggak usah dikasih tahu, orang juga udah tahu. Tutup odol. Lah, Meng, jangan sembarangan loh. Coba bayangan, kalau nggak ada tutupnya, kebuka, apa nggak kering tuh odol? Emang bisa dipakai lagi? Penting. Nggak akan kering kalau lo nggak pencet. Ya juga sih. Tapi kan ada tutupnya. Jadi begini, kebanyakan di Indonesia ini, Anda pasti ingat kisah Siti Nurbaya. Iya, yang dijodohkan. Itu gimana sih ceritanya? Pak, dijodohkan Pak. Orang tuanya nggak setuju. Nah itulah, itu kan zaman dulu. Iya. Anak dijodohkan orang tua itu banyak yang menolak di Indonesia ini. Dan itu wajar. Itu tidak hanya di Indonesia. Orang berpikir normal pun, anak-anak dijodohkan orang tua pasti menolak. Karena dia masih anak-anak kok dijodohin sama orang yang sudah tua. Harusnya seenggak-enggaknya beda tahunnya jangan terlalu jauh. Lo ngomongnya bener gak sih? Ini bener, yang bener. Anak-anak dijodohkan sama orang tua, banyak menolak. Itu saya dukung bener. Karena kalau maksudnya orang tua Bapak, itu Ibu, untuk kebaikan si anaknya. Ini orang tua menjodohkan si anak dengan orang utan. Bapak yang salah menangkap. Nangkep apa?
Salah nangkep apa? Pak, dia salah kita kasih kartu. Iya. Kartu Satu. peringatan. Ya. Peringatan. Kalau sampai kartunya lebih dari... Lo nggak usah ngomong apa-apa, ini urusan gue. Hukuman Oke. didik gue apa didik gue? Iya. Deal. Apaan deal? Apa? Lu yakuya apa deal? Deal ambil aja. Taruh situ. Lu gimana? Saya kembali lagi. Saya melakukan survei ini keliling di seluruh Indonesia. Tapi saya fokus di Jawa yang akan saya ungkapin ya. Jadi seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa, ini saya survei. Tidak ada satupun yang ikut sebagai anggota Biro Jodoh. Seluruh kabupaten di Pulau Jawa. Gak mungkin. Saya survei ini di pelajar SD negeri, semua kabupaten di seluruh Jawa. Ya, nggak ada satupun yang jadi Dua. anggota Biro Jodoh. Dua. Oke, Meng. Oke. Tahan, Dua. Meng. Ya. Oke. Ayo aja. Pasrah aja. Berikutnya, baru pada yang alasan kenapa orang ikut Biro Jodoh. Seluruh Biro Jodoh yang ada di Jawa ini tidak saya survei. Saya survei yang di luar Jawa. Loh kenapa lu? Biar gantian, tadi kan sudah yang nggak ikut kan sudah disurvei di Jawa. Iya. Nah ini yang ikut yang saya survei yang di luar Jawa. Biar adil. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata alasan seseorang ikut anggota Biro Jodoh itu 60% karena belum punya jodoh atau belum dapat jodoh. Maka mereka ikut di Biro Jodoh. Tapi yang 40% karena ingin mencari pasangan. Astagfirullahaladzim. Tenang, Iya. tenang. Tenang. Pak, siapa sini Pak? Dihadirkan Pak? 3, Pak. 3. Terus kalau udah 3? Nakal. Pak, ini nggak bener nih Pak. Nggak benar gimana? Nah kalau hukumannya nakal gitu, harusnya kan nggak perlu nunggu 3, setiap dia kesini kan boleh gini. Terus dari orang yang ikut Biro Jodoh, ini yang membuat Anda mungkin agak sedikit terpukau ya. Dari orang yang ikut Biro Jodoh itu 50% dapat jodoh setelah jadi anggota lebih dari 2 tahun. Jadi ikut Biro Jodoh Iya. lebih dari 2 tahun dia baru dapat jodoh. Jadi Setelah ternyata 2 tahun. ikut Biro Jodoh pun itu nggak gampang, nggak langsung dapat jodoh, maksudnya seperti itu. Ya setelah 2 tahun. 50% ini. 50% yang ikut Biro Jodoh itu baru dapat jodohnya setelah ikut lebih dari 2 tahun. Yang 30% dapat jodoh setelah jadi anggota kurang dari 2 tahun. Ya. Yang 20% dapat jodoh sebelum jadi anggota Biro Jodoh. Lu ngapain? Terus lu ngapain kalau udah punya jodoh? Lu ngapain jadi anggota Biro Jodoh? Ini kan yang saya survei, bukan kemauan saya. Ini yang saya survei memang seperti itu. Anda nggak bisa memaksakan koresponden dong. Ya tapi lu ngapain? Dia kan udah punya jodoh, ngapain dia masuk ke Biro Jodoh? Lah itu kan bukan saya juga. Tanya orangnya langsung. Yang responden, mau saya kumpulkan yang 20% ini. Nggak usah. Enggak, ya orangnya ke situ. Lo ngapain juga lo survei, biarin aja. Bingung. Bingung. Ngomong bingung. Ini yang survei siapa? Diamin Pak. Ini kartu Pak. Ini kartu. Biarin aku tahu tempat dudukmu sini. Ini satu. Gue pindah Pak. Diamin aja satu. Gue nggak duduk situ. Tuh, ngomong lagi Pak dia Pak. Ngomong lagi. 2. Gue diem aja. Loh, sudah ngomong lagi Pak. 3. Kalau sudah 3 Pak. Sudah 3. Ya. Lo ngambil yang itu kok. Ya mau ngapain? Kan milih yang enak, ngapain yang jelek? Saya lanjutkan Pak. Ya. Survei saya berhenti sampai di situ karena kalau saya lanjutkan lagi, saya yakin akan heboh. Akan banyak orang yang tidak ikut Biro Jodoh. Lo kenapa bisa Anda yakin sekali bahwa orang lain akan heboh? Siapa yang yakin? Anda barusan katanya. Itu hanya perasaan Anda. Saya ngomong aja nggak yakin kok. Anda Ngapain bisa yakin diomongin? gimana? Ngapain diomongin? Tapi kita harus belajar Pak ya. Belajar dari apa? Di Amerika dan Inggris itu tidak ada yang namanya Biro Jodoh. Ada Nggak dong. ada. Coba Anda cari. Yang ada pasti partner bureau. Nggak ada tulisan Biro Jodoh di Itu Inggris. artinya sama. Saya kan nggak bilang kalau artinya beda. Artinya sama.
Saya mau tanya sama Pak Marwoto. Satu lagi pesan saya, Pak. Ah, udah, apa? nggak usah. Pak Marwat aja. Satu lagi pesan saya, tolong tanya Pak Marwoto.